Dulu, ia hanya bisa menahan air mata saat dihina dan diremehkan. Mertuanya tak pernah menerimanya. Suaminya pun perlahan berubah, menganggapnya sebagai beban. Setiap hari, perlakuan kasar dan ucapan menyakitkan menjadi makanannya, hingga akhirnya ia benar-benar diusir tanpa belas kasihan. Kini, keadaan berbalik. Orang-orang yang dulu mengusirnya kini berdiri di hadapannya, memohon kesempatan kedua. Tapi apakah luka yang sudah terlanjur dalam bisa begitu saja dilupakan? Ataukah ini saatnya membiarkan mereka merasakan pahitnya karma? Matahari mulai menyingsing di ufuk timur, menyinari kota Yogyakarta dengan kehangatan yang menjanjikan hari baru. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota yang penuh dinamika, Kirana menjalani hari-harinya dengan penuh perjuangan. Ia adalah seorang perempuan berusia 27 tahun yang pernah bermimpi memiliki keluarga bahagia. Namun, takdir berkata lain. Kirana menikah dengan Bayu, lelaki yang pernah ia pandang sebagai pahlawan dalam hidupnya. Pernikahan mereka awalnya diselimuti harapan dan janji-janji manis. Namun, seiring waktu, kenyataan pahit mulai menghantam. Ibu mertua Bayu, Bu Sumarni, adalah sosok wanita yang keras kepala dan penuh prasangka. Baginya, Kirana hanyalah perempuan dari keluarga biasa yang tidak memiliki kekayaan atau latar belakang yang memadai untuk mendampingi Bayu. Setiap kesempatan pun ia gunakan untuk merendahkan Kirana dengan kata-kata pedas yang terus menggigit hati. Di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, Kirana tinggal bersama Bayu dan putri mereka, Aisyah, yang baru berusia 2 tahun. Suasana rumah yang seharusnya penuh cinta berubah menjadi arena pertempuran emosi. Bayu, yang dulunya tampak hangat, kini lebih sering diam, tunduk pada setiap kata-kata tajam Bu Sumarni. Sementara Kirana harus menelan segala hinaan itu tanpa pernah berteriak. Karena ia tahu, perlawanan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Di balik senyum yang ia persembahkan pada Aisyah, hati Kirana selalu penuh luka. Ia berjuang keras menghidupi keluarganya. Bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil di Yogyakarta. Setiap hari, dari pagi hingga malam, ia mengabdi tanpa kenal lelah. Namun, setiap tetes keringatnya seolah tak pernah cukup untuk menghapus perasaan hina yang terus menempel. Dalam keheningan malam, ketika kota sudah larut, Kirana sering teringat masa-masa indah ketika ia masih merasakan kehangatan cinta dan perhatian. Namun, semua itu sirna, tergantikan oleh realita pahit bahwa ia hanyalah seorang istri yang dianggap tak berguna. Di balik segala keterbatasan, tekad untuk bangkit dan membuktikan diri mulai menguat. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membalas semua penghinaan itu dengan kesuksesan yang gemilang. Suatu malam yang kelam, segalanya berubah. Bayu, yang seharusnya menjadi pendamping dalam suka dan duka, datang dengan wajah dingin dan hati yang kosong. Ia membawa kabar bahwa hubungan mereka tidak lagi memiliki arti. Bayu telah menemukan pelipur lara baru di sosok wanita muda yang anggun dan terlihat mewah. Malam itu, saat seluruh keluarga tengah tertidur, Bayu dengan acuh tak acuh menyampaikan keputusannya kepada Kirana. Di ruang tamu yang remang-remang, dengan tatapan yang hampir tidak berisi, ia berkata, "Kirana, aku sudah tidak merasakan apa-apa. Aku tidak butuh lagi segala pengorbananmu. Pergilah, biarkan aku melanjutkan hidupku bersama yang lain." Kata-kata itu bagai belati yang menusuk jiwa. Air mata mengalir deras di pipi Kirana, namun ia menahan diri agar tidak menunjukkan kelemahan di hadapan Aisyah yang masih polos. Bayu bahkan tak sempat menawarkan kata-kata penghiburan atau permintaan maaf.
Hanya kesunyian yang menyisakan luka mendalam. Puncak penderitaan Kirana terjadi ketika Bu Sumarni, yang selalu menjadi sumber penghinaan, turut serta dalam keputusasaan itu. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang seharusnya penuh kehangatan, Bu Sumarni dengan lantang menyatakan bahwa kepergian Kirana adalah suatu kelegaan. Akhirnya, aku tidak perlu lagi melihat perempuan miskin yang hanya menambah beban dalam hidup Bayu, ucapnya dengan nada penuh ejekan di depan tetangga dan kerabat yang hadir. Kirana, yang telah lama menyimpan segala rasa sakit, merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga dihina oleh orang yang seharusnya menjadi ibu. Dalam sekejap, kehidupan yang selama ini ia bangun dengan susah payah hancur berkeping-keping. Meski demikian, di tengah kegelapan malam itu, sebuah titik kecil harapan mulai menyala di dalam hati Kirana. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh terus menjadi korban. Ada api yang menyala di dalam dirinya. Sebuah tekad untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar istri yang dianggap lemah. Di tengah tangis dan keputusasaan, ia berbisik kepada dirinya sendiri, "Aku akan kembali, dan mereka akan menyesal telah meremehkanku." Kirana memutuskan untuk meninggalkan rumah yang penuh luka itu. Dengan satu koper kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan yang tersisa, ia pun mengemasi seluruh keberaniannya dan melangkah keluar dari pintu yang selama ini menjadi sumber penderitaan. Ia memulai lembaran baru di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Yogyakarta, tempat di mana ia berharap dapat membangun kembali hidupnya. Hari-harinya tidak mudah. Ia harus bekerja keras sebagai pelayan di warung makan yang sama, sekaligus mengurus Aisyah yang masih kecil. Setiap pagi, ketika fajar menyingsing, Kirana sudah bangun untuk menyiapkan segala kebutuhan Aisyah sebelum berangkat ke warung. Di balik senyum ramah yang ia berikan pada para pelanggan, ada pikiran yang terus bergolak tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, di balik tirai kehidupan baru Kirana, muncul berbagai rintangan yang harus ia hadapi. Gaji yang pas-pasan dari pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tagihan rumah, biaya pengobatan, dan kebutuhan anak membuatnya harus ekstra berhemat. Ia seringkali harus memilih antara membeli obat untuk Aisyah atau membeli sembako untuk makan malam. Pilihan sulit demi kelangsungan hidup yang semakin memusingkan. Di tengah keterbatasan itu, datanglah tawaran yang seakan membuka jendela harapan. Bu Rahma, pemilik warung makan tempat Kirana bekerja, mengenalkan Kirana kepada seorang pria bernama Arif. Arif adalah sosok yang pernah menjadi teman masa kecil di kampung, namun kini telah sukses mengembangkan bisnis catering di kota. Dengan sikap ramah dan senyum tulus, Arif menawarkan Kirana posisi sebagai asisten manajer dalam usahanya. "Kirana, kamu selalu bekerja dengan sepenuh hati. Aku yakin kamu punya potensi lebih. Di sini, kamu bisa belajar banyak dan mendapatkan penghasilan yang lebih layak," ucap Arif sambil menyerahkan kartu namanya. Kesempatan itu membawa dilema besar bagi Kirana. Di satu sisi, tawaran tersebut merupakan jalan untuk keluar dari keterpurukan. Di sisi lain, ia merasa bimbang meninggalkan pekerjaan yang sudah menjadi sumber nafkah meskipun dengan bayaran kecil. Terlebih lagi, ia harus memikirkan bagaimana mengurus ibunya yang tinggal di desa. Ibunya, yang selama ini menjadi sandaran, kini semakin membutuhkan perhatian dan perawatan. Hari-hari berlalu dengan penuh perasaan campur aduk. Kirana harus memilih antara menerima tawaran Arif untuk membangun masa depan yang lebih cerah, atau tetap bertahan di tempat kerja lamanya demi keperluan ibunya. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Di tengah perdebatan batin,
Ia selalu teringat kata-kata bijak sang nenek. Hidup itu tentang pilihan. Jangan pernah takut memilih jalan yang benar. Meskipun itu berarti harus meninggalkan zona nyaman. Pada suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik bukit, Kirana duduk termenung di halaman rumah kontrakannya. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, seakan mengajak untuk terus melangkah. Ia pun mengambil telepon dan memanggil Arif. "Pak Arif, saya sudah berpikir. Saya ingin mencoba kesempatan yang Bapak tawarkan. Tapi, saya punya satu syarat. Saya harus bisa mengatur waktu agar tetap bisa mengurus ibuku di desa," ucap Kirana dengan suara penuh harap. Arif yang mendengar itu segera menyatakan bahwa ia bersedia memberikan fleksibilitas. "Kirana, aku paham betul situasimu. Aku yakin, dengan kemauan keras dan kemampuanmu, kita bisa atur semuanya. Aku butuh orang sepertimu di timku." Keputusan itu seolah membawa angin segar dalam hidup Kirana. Namun, tak lama setelah ia mulai bekerja di usaha catering Arif, masalah baru muncul. Di Yogyakarta, kabar tentang keberadaan Kirana tersebar. Bayu, yang selama ini hidup dalam kenyamanan bersama wanita barunya, mulai mendengar bisik-bisik tentang mantan istrinya yang kini sukses. Di balik senyum dinginnya, perasaan bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Suatu malam, Bayu yang terbangun dari tidurnya, memandangi foto-foto lama bersama Kirana yang tersimpan di laci. Ia melihat momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Hatinya tergerak oleh rasa penyesalan yang mendalam, namun ia terjebak dalam kebingungan dan rasa takut akan konsekuensi. Di sisi lain, Bu Sumarni yang selama ini dengan bangga mengolok-olok Kirana, mulai mendapati kenyataan bahwa hidup tidak selalu berpihak pada yang sombong. Bisnis kecil yang dikelola Bayu mulai mengalami penurunan drastis. Pelanggan yang dulu setia kini mulai berpaling. Tak jarang, di antara bisik-bisik tetangga, terdengar ejekan yang menyatakan bahwa Bayu hanya mendapatkan wanita baru karena ia tak mampu mempertahankan kehadiran seorang istri sejati. Konflik mulai meruncing ketika suatu hari, Bayu mendapat telepon dari salah satu kerabatnya. Mereka memberitahu bahwa Kirana, yang kini tengah sibuk di usaha catering, akan mengadakan acara ulang tahun Aisyah yang keempat. Tanpa pikir panjang, Bayu merasa terpanggil untuk hadir. Namun, keputusannya itu menimbulkan kegemparan di antara kedua belah pihak. Pertemuan itu seolah memicu amarah yang lama terpendam. Bayu, yang merasa terluka oleh keputusannya sendiri, mulai merasakan bahwa segala yang ia miliki kini dipertanyakan. Ia tidak hanya merasa kehilangan seorang istri, tetapi juga kepercayaan diri yang telah lama tergerus oleh penyesalan. Kirana pun merasa tersudut. Di satu sisi, ia merasa bangga dengan pencapaian barunya, namun di sisi lain, bayang-bayang masa lalu terus menghantui. Pertemuan dengan Bayu dan kehadiran ibunya yang selalu mengingatkan akan masa lalu, membuatnya harus berjuang lebih keras lagi untuk mempertahankan martabatnya. Hari ulang tahun Aisyah menjadi titik balik yang dramatis dalam kehidupan Kirana dan Bayu. Acara yang semula hendak menjadi momen kebahagiaan berubah menjadi arena konfrontasi emosional antara masa lalu dan masa kini. Pada hari itu, rumah kontrakan Kirana dihias sederhana dengan balon dan kue ulang tahun. Teman-teman dari usaha catering Arif dan beberapa tetangga turut hadir memberikan ucapan selamat. Semua orang terlihat bahagia, kecuali ada satu sosok yang enggan terlihat. Bayu. Ia tiba-tiba muncul dengan wajah yang tampak ragu, mengenakan pakaian rapi namun tidak mampu menyembunyikan kesan penyesalan. Kirana yang sedang sibuk mempersiapkan acara,
Sejenak terhenti saat melihat Bayu berdiri di pojok ruangan. Mata mereka bertemu sejenak, membawa gelombang emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bayu mendekat, dan dengan suara serak ia berkata, "Kirana, aku minta maaf." Ucapan itu bagai petir di tengah badai. Seluruh tamu pun terdiam, menyaksikan adegan yang tak terduga. Bayu, yang selama ini dianggap kuat dan tak terpengaruh oleh segala penghinaan, kini menampakkan kelemahan. Ia mengakui kesalahannya, mengakui bahwa ia telah salah memilih dan mengecewakan orang yang pernah mencintainya dengan tulus. Kirana, dengan pipi yang masih basah oleh air mata, mencoba menenangkan diri. Namun, di dalam hatinya, amarah dan penderitaan yang telah lama terpendam mulai bangkit. Mengapa aku harus menanggung segala derita ini? Aku telah berkorban, berusaha sekuat tenaga, tapi semua itu hanya berakhir dengan kehancuran, bisiknya dalam hati. Suasana semakin memanas ketika Bu Sumarni, yang hadir sebagai tamu undangan, tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan nada tinggi. "Kirana, kau memang pantas mendapatkannya. Bayu tidak akan pernah menghargaimu," serunya, seolah ingin menyudutkan mantan menantunya di depan umum. Tak tahan lagi, Kirana akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, ia menanggapi, "Ibu, selama ini saya hidup dalam bayang-bayang penghinaan. Saya telah berjuang, bekerja keras, dan berkorban demi keluarga kecil saya. Sekarang, saya di sini, berdiri dengan kepala tegak. Maafkan saya, tapi saya tidak mau lagi terpuruk dalam penyesalan masa lalu." Pertengkaran itu semakin memuncak. Bayu, yang sudah terpojok oleh penyesalan, mencoba menyisipkan kata-kata penggugah. "Kirana, aku tahu aku telah salah. Aku butuh kamu. Aku butuh sosok yang dulu pernah membuatku percaya bahwa aku bisa berubah." Namun, kata-kata Bayu hanya menambah bara dalam hati Kirana yang sudah lama padam. Di tengah keributan, terjadi perkelahian fisik antara Bayu dan salah satu tamu yang tidak setuju dengan sikapnya. Adegan itu membuat suasana ulang tahun Aisyah berubah menjadi kekacauan yang tak terduga. Di tengah kekacauan itu, Kirana melihat Bayu dengan tatapan penuh penyesalan dan kesakitan. Ia menyadari bahwa meski Bayu meminta maaf, luka yang ia derita selama bertahun-tahun tidak akan mudah sembuh. Perjuangan batin antara keinginan untuk memaafkan dan keinginan untuk membalas dendam membuat suasana semakin mencekam. Akhirnya, dengan suara yang gemetar namun tegas, Kirana berkata, "Bayu, maafkan aku jika aku terlihat kejam. Tapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Dan aku tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang penyesalan." Pertengkaran itu pun mencapai puncaknya ketika Bayu, dengan wajah penuh keputusasaan, jatuh berlutut di depan Kirana. Tangisan Bayu menggema di ruang tamu, seolah ingin menghapus semua dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, bagi Kirana, air mata itu tidak mampu menghapus semua luka yang telah menorehkan sejarah pahit dalam hidupnya. Setelah malam yang penuh gejolak itu, suasana di rumah kontrakan mulai perlahan tenang. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan refleksi dan introspeksi mendalam dari kedua belah pihak. Kirana memutuskan untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Ia memilih untuk memaafkan, bukan demi Bayu atau Bu Sumarni, tetapi demi dirinya sendiri dan Aisyah yang harus melihat ibunya bahagia. Di sisi lain, Bayu mulai merasakan beban dosa yang semakin berat. Ia menyadari bahwa penyesalan semata tak cukup untuk memperbaiki segala yang telah rusak.
Dengan bimbingan beberapa sahabat yang pernah ia abaikan, Bayu memutuskan untuk mencari bantuan profesional dalam bentuk konseling perkawinan dan psikolog. Ia pun berusaha menemukan kembali dirinya, mencoba memahami akar dari semua kesalahan yang telah diperbuatnya. Di rumah kontrakan yang sederhana itu, suasana perlahan berubah. Kirana mulai menerima tawaran Arif untuk bekerja di bisnis cateringnya. Dengan semangat baru, ia belajar banyak tentang manajemen dan kewirausahaan. Setiap hari, ia berlatih menghadapi tantangan baru dengan tekad yang semakin menguat. Usahanya tidak sia-sia. Perlahan namun pasti, bisnis catering itu mulai berkembang dan mendatangkan penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, Aisyah yang polos terus menjadi sumber kebahagiaan bagi Kirana. Senyum kecil putrinya menjadi pengingat bahwa di balik semua penderitaan, ada secercah harapan yang layak diperjuangkan. Dalam momen-momen sederhana bersama Aisyah, Kirana menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Ia seringkali mengajaknya bermain di taman, menikmati pagi yang cerah, dan berbicara tentang mimpi-mimpi besar yang suatu hari akan mereka raih bersama. Bayu pun tak lagi muncul sebagai sosok yang memaksakan kehadirannya dalam setiap urusan Kirana. Ia mulai menjauh, membiarkan waktu yang berjalan menjadi saksi perubahan dirinya. Meski demikian, ia tak sepenuhnya menghilang dari kehidupan Kirana. Dalam beberapa kesempatan, ia muncul secara tidak sengaja, menatap Kirana dengan tatapan penuh penyesalan dan harapan yang samar. Namun, setiap kali itu terjadi, hati Kirana semakin yakin bahwa masa lalunya harus dibiarkan berlalu. Di tengah proses penyembuhan itu, terjadi sebuah pertemuan tak terduga. Suatu sore, ketika Kirana tengah sibuk mengatur acara catering untuk sebuah pertemuan komunitas, Bayu muncul di depan pintu rumah kontrakan. Dengan penampilan yang tampak sederhana dan raut wajah yang lebih dewasa, Bayu mendekati Kirana. "Kirana, aku sudah belajar banyak tentang arti pengorbanan dan cinta yang sebenarnya," ucap Bayu dengan suara lirih. "Aku tahu aku tak layak meminta maaf, tapi aku ingin mencoba untuk berubah, setidaknya menjadi pribadi yang lebih baik." Kirana mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasakan keikhlasan dalam kata-kata Bayu. Namun, luka lama masih begitu segar. "Bayu, perubahan bukan hanya soal kata-kata. Aku butuh bukti bahwa kamu benar-benar telah belajar dari semua kesalahanmu," jawabnya dengan tegas namun lembut. Pertemuan itu menjadi titik awal baru bagi Bayu untuk memperbaiki dirinya. Ia mulai menghadiri sesi konseling dan berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga, termasuk Bu Sumarni yang pun semakin merasakan kehampaan dalam sikapnya yang selama ini penuh ejekan. Waktu pun menjadi penyembuh yang paling ampuh. Meski Bayu tidak langsung mendapatkan kembali kepercayaan Kirana, ia setidaknya berusaha membuktikan bahwa ia mampu berubah. Seiring berjalannya waktu, suasana di rumah kontrakan itu perlahan mulai damai. Konflik yang pernah mengoyak kebahagiaan kini berubah menjadi pelajaran berharga tentang keberanian, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit. Kirana belajar bahwa untuk meraih kebahagiaan sejati, ia harus melepaskan masa lalu dan fokus pada masa depan yang cerah bersama Aisyah. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam penuh gejolak itu. Kirana kini menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Ia tak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang penghinaan dan penyesalan. Usaha catering yang ia jalani bersama Arif telah berkembang pesat, dan ia bahkan berhasil membuka cabang di beberapa kota besar di Pulau Jawa. Kesuksesan itu bukan hanya menjadi bukti kekuatan diri, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap perjuangan, betapapun pahitnya,
akan berbuah manis pada akhirnya. Aisyah tumbuh menjadi gadis cerdas dan penuh semangat, menjadi sumber kebahagiaan yang tak ternilai bagi ibunya. Di setiap senyum dan tawa Aisyah, Kirana menemukan harapan baru yang mendorongnya untuk terus maju. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun setiap rintangan adalah pelajaran untuk menjadi lebih kuat. Bayu, meski tak lagi menjadi bagian utama dalam kehidupan Kirana, tetap berusaha menjalani hari-harinya dengan introspeksi mendalam. Ia belajar bahwa penyesalan yang sejati adalah ketika seseorang mampu mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Meski hubungan mereka tak lagi kembali seperti dulu, Bayu menemukan kedamaian dalam proses perubahannya sendiri. Di akhir cerita, Kirana menatap senja yang perlahan menggelayut di langit Yogyakarta. Angin sepoi-sepoi yang menerpa wajahnya membawa pesan tentang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang istri yang dihina, yang merasa kecil dan tak berdaya, ia telah bangkit menjadi wanita tangguh yang mampu mengukir masa depan dengan tangannya sendiri. Dalam hati, Kirana menyimpan pesan untuk semua wanita yang pernah merasa tersisih, direndahkan, dan diabaikan. Jangan pernah biarkan penghinaan orang lain menentukan siapa dirimu. Jadilah cahaya dalam kegelapan, karena dari kegelapan itu, kita bisa menemukan kekuatan untuk bersinar lebih terang. Cerita Kirana adalah kisah tentang pengorbanan, keberanian, dan kebangkitan. Ini adalah bukti bahwa meskipun hidup mungkin mempertemukan kita dengan badai dan hujan deras, selalu ada pelangi yang menanti di balik awan gelap. Di setiap air mata yang jatuh, tersimpan kekuatan untuk bangkit. Di setiap luka yang menganga, tersimpan pelajaran untuk menjadi lebih baik. Kirana telah membuktikan bahwa masa lalu yang penuh derita bukanlah akhir dari segalanya. Ia mengubah luka menjadi bekas yang indah, bekas perjuangan yang mengukir kekuatan dan kepercayaan diri. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang yang juga tengah berjuang menghadapi cobaan hidup. Akhirnya, di ruang tamu sederhana itu, dengan latar belakang suara gamelan yang mengalun lembut, Kirana duduk bersama Aisyah sambil menatap album foto lama. Setiap potret mengingatkan pada perjalanan panjang yang telah dilalui. Hari-hari penuh penderitaan, malam-malam penuh air mata, dan akhirnya, hari-hari yang dipenuhi harapan. Dengan senyum yang tulus, Kirana menutup mata sejenak, merasakan hangatnya cinta yang pernah hilang dan kini kembali menyatu dalam kehidupan barunya.